Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, namaku Muhammad Gani Nur Setiawan. Aku di sini akan menjelaskan proyek yang sudah aku buat, yaitu Clustering and Classification of Red Wines According to Physical Chemical Properties Using Data Mining Method. Yang pertama itu ada introduction. Red wine ini merupakan salah satu minuman beralkohol yang paling populer di dunia. Komposisi kimia wine yang kompleks membuatnya sangat beragam dalam kualitas dan rasa. Oleh karena itu, analisis fisikokimia menjadi penting untuk menentukan kualitas rasa dan klasifikasi wine. Klasifikasi manual wine berdasarkan sifat fisikokimia bisa memakan waktu yang relatif lama dan rawan kesalahan. Penggunaan metode data mining ini memungkinkan untuk mengkelompokkan wine secara otomatis berdasarkan karakteristik kimia tanpa harus mengetahui terlebih dahulu kelompok yang ada. Proyek ini bertujuan untuk melakukan clustering atau pengelompokan sampel red wine berdasarkan 13 sifat fisikokimia, yaitu seperti alkohol, asam malat, flavonoid, dan prolin, dan lain sebagainya. Dengan metode K-means clustering, dapat menentukan pola pengelompokan wine dan memahami sifat-sifat yang berperan dominan dalam klasifikasi wine. Proyek ini menggunakan dataset dari repository UCI yang terdiri dari 178 sampel red wine dari Italia, juga menerapkan berbagai langkah pre-processing seperti penanganan missing value, penghapusan outlier, normalisasi data. Lalu akhirnya akan dilakukan processing menggunakan clustering dengan menggunakan metode K-means. Kami juga menggunakan metode elbow dan silhouette scores untuk menentukan jumlah cluster yang optimal. Selanjutnya ada metodologi. Pertama itu ada pengumpulan data. Dataset yang digunakan terdiri dari 178 sampel red wine Italia yang diambil dari 3 varietas wine berbeda, yaitu Barolo, Grinolino, dan Barbera. Data ini diperoleh dari UCI Machine Learning Repository dan mencakup 13 sifat fisikokimia utama. Yang kedua ada pemrosesan data, yaitu ada pembersihan data, deteksi dan penghapusan outlier, lalu selanjutnya ada normalisasi. Lalu selanjutnya di metodenya ada metode clustering, yaitu menggunakan K-means clustering. K-means clustering ini digunakan untuk membagi data menjadi beberapa cluster berdasarkan sifat fisikokimia. Algoritma ini bekerja dengan cara mengkelompokkan data ke dalam K-cluster berdasarkan kesamaan atribut. Lalu selanjutnya ada dataset. Dataset yang digunakan terdiri dari 178 red wine. Setiap sampel diambil dari 3 varietas wine yang berbeda. Sifat fisikokimia yang dianalisis yaitu ada 13, yaitu ada alkohol, asam malat, abu, alkalinitas, lalu ada magnesium, dan lain sebagainya. Dataset ini memiliki struktur yaitu terdapat 13 fitur, semuanya bersifat numerik, lalu juga ada satu fitur yang bersifat klasifikal. Adalah kelas wine yang merupakan variabel kategorikal. Oke, sekarang kita masuk ke pemrosesan data. Yang pertama itu ada pre-processing. Pre-processing ini adalah tahap yang penting dalam analisis data, di mana data dibersihkan dan dipersiapkan agar siap untuk dianalisa lebih lanjut. Pada proyek ini, pre-processing dilakukan untuk memastikan bahwa data red wine itu bebas dari missing value dan outlier yang dapat mempengaruhi hasil clustering nantinya. Langkah-langkah pre-processing-nya yang pertama itu adalah memuat data. Dataset diimport menggunakan pandas file berisi 178 sampel wine. Lalu melakukan pengecekan struktur data dengan melakukan data.info dan value counts. Selanjutnya ada pengecekan missing value.
Setelah dilakukan pengecekan missing value, ternyata dataset ini tidak memiliki missing value dan maka tidak akan dilakukan penanganan missing value dan akan dilanjutkan ke bagian pengecekan outlier. Nah, selanjutnya itu ada pengecekan outlier dan penanganan outlier. Outlier dideteksi menggunakan eh, interquartile range (IQR) pada kolom numerik. Batas bawah dan atas dihitung berdasarkan 1,5 dikali IQR. Nilai ini nilai nilai yang ada di luar rentang ini dianggap sebagai outlier. Kolom, nah setelah dilakukan pengecekan, kolom yang terdapat outlier yaitu ada di malic acid, ash, alkalinity of ash, magnesium, dan lain sebagainya. Lalu dataset tersebut akan dibersihkan dan setelah dibersihkan outlier tersebut akan hilang. Hasil preprocessingnya, jumlah missing value-nya itu tidak ada. Jumlah outlier yang dihapus itu sejumlah 17 baris. Lalu ada total data sebelumnya itu ada 178 sampel. Setelah dilakukan preprocessing menjadi 161 sampel. Berikut adalah gambar dataset sebelum preprocessing dan sesudahnya. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi ini adalah teknik dalam pemrosesan data yang bertujuan untuk mengubah nilai dari berbagai fitur dalam dataset dalam skala yang seragam. Tujuan dari normalisasi adalah agar fitur-fitur yang memiliki rentang nilai yang berbeda tidak mendominasi atau mempengaruhi algoritma analisis data, terutama algoritma yang sensitif terhadap skala seperti K-means clustering ini. Yang langkah-langkah normalisasinya itu yang pertama memuat data seperti sebelumnya. Data dimuat dengan mengimport data normalisasi. Selanjutnya untuk identifikasi kolom numerik, yang pertama itu kolom numerik akan diidentifikasi dan dipilih untuk dinormalisasi terhadap fitur seperti alkohol, malic acid, magnesium, dan lainnya. Selanjutnya itu ada cara normalisasinya. Saya sendiri menormalisasi dataset ini menggunakan Z-standardization. Menggunakan Z-standardization ini dari library scikit-learn. Semua kolom numerik diubah ke skala baru dengan rata-rata mean mendekati 0 dan deviasi standarnya mendekati 1. Untuk rumusnya seperti ini. Lalu hasil dari normalisasi, nilai yang dinormalisasikan sekarang berada pada skala baru dengan rata-rata mean mendekati 0 dan deviasi standarnya mendekati 1. Seperti ini, sekitar 68% dari data akan berubah dalam rentang mean 1 hingga 1 dan 95%, sekitar 95% dari data akan berada dalam rentang mean 2 hingga 2. Untuk gambar sebelum normalisasi dataset seperti ini dan setelahnya akan menjadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode clustering. Setelah kita melakukan preprocessing dan normalisasi, kita akan masuk ke bagian processing menggunakan K-means clustering. K-means clustering adalah algoritma yang membagi data ke dalam sejumlah kelompok cluster yang telah ditentukan sebelumnya. Clustering adalah teknik untuk mengelompokkan data ke dalam grup atau cluster berdasarkan kemiripan antar titik-titik data. Lalu ada langkah-langkah clusteringnya. Pertama itu kita melakukan load dengan file CSV yang sudah dinormalisasi sebelumnya. Selanjutnya kita melakukan pemilihan numerik untuk clustering karena metode clustering ini hanya bisa digunakan untuk kolom yang bersifat numerik. Dari data yang di-load, hanya kolom numerik yang dipilih untuk digunakan dalam proses clustering ini, karena K-means bekerja pada data numerik. Oke, lalu kita pisah antara kolom kategorikal dan kolom numerik.
Selanjutnya, tentukan jumlah klaster optimal elbow method. Elbow method adalah salah satu cara untuk menentukan jumlah klaster optimal. Algoritma K-means dijalankan untuk berbagai nilai K dari 1 hingga 10 dalam contoh ini yang saya gunakan, dan nilai inersia jumlah kuadrat jarak titik ke sentroid dicatat. Lalu graf inersia versus jumlah klaster diplot di mana titik elbow atau sudut tajam pada grafik dapat menentukan jumlah klaster yang optimal. Uh, Lalu akan ditampilkan grafik seperti ini dan penjelasannya garis biru dengan titik-titik menunjukkan perubahan nilai inersia seiring bertambahnya jumlah klaster. Pada K sama dengan 1 hingga 3 terjadi penurunan tajam pada nilai inersia, menunjukkan bahwa menambahkan klaster mengurangi jumlah total. Setelah K sama dengan 3, penurunan inersia semakin melambat, membentuk siku atau elbow, yang menunjukkan bahwa penambahan klaster tidak lagi memberikan keuntungan yang signifikan dalam mengurangi inersia. Selanjutnya, evaluasi menggunakan silhouette scores. Silhouette scores ini adalah ukuran kualitas cluster yang dievaluasi seberapa baik titik-titik data diklasterkan. Nilai berkisar antara -1 hingga 1. Nilai lebih tinggi menunjukkan cluster yang lebih baik. Algoritma K-means dijalankan lagi untuk setiap nilai K dari 2 hingga 10 yang saya gunakan, dan silhouette score dihitung untuk setiap K-nya. Lalu untuk nilai silhouette score untuk setiap K-nya itu sebagai berikut gambarnya. Lalu untuk nilai K paling optimal berdasarkan silhouette score itu adalah K sama dengan 3. Nah, untuk gambar grafiknya akan ditampilkan seperti ini. Penjelasannya itu grafiknya yang berwarna hijau, garis berwarna hijau menunjukkan nilai silhouette score pada setiap nilai K. Puncak tertinggi pada grafik itu terlihat pada K sama dengan 3 dengan silhouette score sekitar 0,32. Nilai ini menunjukkan bahwa clustering pada K sama dengan 3 menghasilkan kualitas cluster yang lebih baik dibandingkan jumlah cluster lainnya. Nah, setelah K sama dengan 3, nilai silhouette score akan menurun, menunjukkan bahwa jumlah cluster yang lebih besar tidak meningkatkan kualitas clustering. Selanjutnya kita akan berlanjut ke langkah selanjutnya, yaitu melatih K-means dengan K optimal. Berdasarkan hasil elbow method atau silhouette score, dipilihlah jumlah cluster yang optimal. Dalam kode ini, K sama dengan 3 digunakan untuk pelatihan. Dan untuk prediksi klasternya akan bertampilkan seperti ini, dan hasil K-means clusteringnya itu yang memiliki nilai 2 sebanyak 58 sampel, nilai 0 sebanyak 58 sampel, nilai 1 sebanyak 45 sampel. Selanjutnya akan ditampilkan visual dari hasil clusteringnya, akan berbentuk seperti ini. Nah, hasil clustering ini akan divisualisasikan dalam bentuk scatter plot 2 dimensi, lalu titik-titik data pada scatter plot ini mewakili data individu yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan mereka dalam hal kandungan alkohol dan malic acid. Lalu selanjutnya warna titik pada setiap cluster itu menjadikan mereka kelompok, yaitu warna ungu mewakili cluster nomor 1, warna biru mewakili cluster 2, warna kuning mewakili cluster 3. Lalu untuk sentroidnya ini tanda silang merah besar menunjukkan sentroid untuk setiap cluster. Sentroid adalah pusat dari cluster yang dihitung sebagai rata-rata dari semua titik di dalam cluster. Setiap sentroid adalah titik referensi yang digunakan K-means untuk mengelompokkan data dengan meminimalkan jarak antar data point dan sentroid tersebut. Lalu untuk analisa varian ANOVA-nya itu signifikansi statistika. Semua fitur yang diuji
menunjukkan nilai F yang tinggi dan p-value yang sangat rendah, semua di bawah 0,001. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan secara statistik antar klaster pada semua fitur yang diuji. F-value, nilai F yang tinggi mengindikasikan bahwa variasi antar grup klaster jauh lebih besar dibandingkan variasi dalam grup. Semakin tinggi nilai F, semakin besar perbedaan antar kelompok. Lalu untuk fitur dominan setiap klasternya itu klaster 0, fitur dominannya itu adalah W dengan rata-rata 0,4468. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam nilai W adalah yang paling signifikan untuk klaster ini. Lalu untuk klaster 1, fitur dominannya adalah malic acid dengan rata-rata 0,935. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi dalam malic acid adalah kunci untuk membedakan klaster ini. Lalu yang kedua, fitur dominannya adalah proline dengan rata-rata 1,120. Selanjutnya kita sampai ke kesimpulan yang yaitu penentuan jumlah klaster optimal. Pertama itu ada elbow method. Metode ini menunjukkan bahwa jumlah klaster yang optimal adalah 3, berdasarkan titik siku pada grafik inersia. Penambahan jumlah klaster lebih dari 3 tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam jarak total. Lalu ada silhouette score kedua. Analisis ini mendukung hasil dari elbow method dengan menunjukkan bahwa K sama dengan 3 memiliki nilai silhouette score yang tinggi, yaitu sebesar 0,32. Menunjukkan kualitas klaster yang lebih baik. Lalu untuk analisis variance nova, signifikansi fitur. Semua fitur yang diuji menunjukkan perbedaan yang signifikan antar klaster, menandakan bahwa fitur-fitur ini sangat relevan untuk membedakan antar klaster. Lalu F-value yang tinggi menunjukkan bahwa variasi antar klaster jauh lebih besar dibandingkan variasi dalam klaster, menegaskan pentingnya fitur dalam membedakan karakteristik wine. Lalu yang kedua ada fitur dominan untuk setiap klaster. Klaster pertama, klaster ke-0, fitur dominannya adalah W sebesar 0,468. Klaster 1, fitur dominannya adalah malic acid dengan rata-ratanya sebesar 0,935. Lalu yang ke klaster kedua, fitur dominannya adalah proline dengan rata-rata 1,120. Kesimpulan akhir, Kemen Clustering berhasil mengelompokkan red wine berdasarkan karakteristik fisikokimia mereka dengan jumlah optimal, yaitu 3 klaster. Setiap klaster memiliki fitur dominan yang membantu untuk membedakan tipe wine. Oke, terima kasih. Ya, itu penjelasan singkat dari proyek yang sudah saya buat dan referensi yang saya gunakan adalah ini. Selanjutnya kita akan melakukan run pada program yang sudah saya buat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan run pada program yang sudah aku buat, yaitu kita akan mencoba melakukan run langsung pada processing commands-nya. Yang pertama, kita hanya tinggal memasukkan Python, nama filenya itu processing_commands.py. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, kita akan pertama-tama akan ditampilkan yaitu visual dari hasil dari elbow methodnya. Seperti penjelasan yang sama seperti di sebelumnya, yaitu nilai dari K sama dengan 3 atau klaster sama dengan 3 itu akan menjadi yang terbaik karena setelah dari K sama dengan 3 maka akan terjadi penurunan. Selanjutnya kita akan ditampilkan yaitu visual dari silhouette scores, yaitu K sama dengan 3 itu merupakan hasil terbaik karena setelah dari klaster K optimal yaitu sama dengan 3, maka akan terjadi penurunan pada K selanjutnya. Setelah kita ditampilkan keduanya, kita akan ditampilkan yaitu hasil dari pelatihan dari K-means clusteringnya, yaitu dengan
seperti yang ada di penjelasan sebelumnya. Nah, untuk output yang ada di terminal sendiri, pertama-tama kita akan ditampilkan yaitu data awalnya, data awal yang sudah dinormalisasi tentunya sebelumnya. Lalu selanjutnya info dari datasetnya. Lalu kita akan memulai yaitu proses pelatihan Kmens-nya, yaitu kolom kelas hanya akan dipisahkan dari pelatihan clustering untuk sementara waktu, tetapi tetap ada di dalam data. Untuk kolom numerik yang akan diolah dengan clustering yaitu ada 13 yaitu alkohol, malic acid, ash, dan lain sebagainya. Untuk inersia setiap K dari hasil elbow method yaitu mulai dari K1 sampai dengan K ke 10. Untuk nilai K dari silhouette scores untuk setiap K-nya itu dimulai dari 2 sampai dengan 10. Untuk K paling optimal berdasarkan silhouette score yaitu sama dengan 3. Untuk prediksinya seperti ini setelah dilakukan pelatihan pada K-means clusteringnya. Lalu untuk persebaran dari hasil prediksinya K-means clustering adalah seperti ini. Lalu untuk analisis varians ANOVA-nya itu adalah seperti ini. Dan untuk fitur dominan di setiap klasternya itu seperti penjelasan sebelumnya. Klaster 0 adalah W, klaster 1 adalah malic acid, klaster 2 adalah proline. Nah, dari pemrosesan menggunakan K-means clustering ini, hasilnya akan disimpan pada wine cluster with cluster, yaitu di sini. Ya, mungkin sekian penjelasan dari project yang sudah saya buat. Maaf jika ada salah kata, salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.